Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu KD atau kompetensi dasar matematika wajib kelas 11. Ini berdasarkan KIKD dari permen terbaru ya. Dan saya akan membahas KD 3.7, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar meliputi fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dan KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, KD ini tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Jadi dalam video ini pun tidak akan selesai dalam satu video. Saya akan membahasnya dalam beberapa video terpisah. Ya. Jadi pada video ini kita hanya akan membahas konsep dasar limit fungsi aljabar, serta ada beberapa contoh soal serta pembahasannya. Jadi pastikan teman-teman lihat video ini sampai selesai. Oke. Oke, sekarang kita bahas materinya. Untuk teman-teman yang kelas 11 ini pastinya adalah materi baru ya, karena materi tentang limit ini tidak dipelajari di kelas 10 ataupun di SMP. Nah, untuk notasi limit itu seperti ini, teman-teman. Ini notasi limit. Ini dibacanya limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Oke. Saya ulangi, limit fungsi fx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a dengan x tidak sama dengan a ya, maka fx dia mendekati L. Ya, nanti akan saya beri contoh untuk lebih jelasnya, serta kita akan lihat secara grafik. Nah, tidak setiap fungsi itu memiliki nilai limit ya. Tidak memiliki nilai limit. Nah, suatu fungsi dia memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan, atau dapat ditulis limit pangkat negatif ini berarti limit dari kiri mendekati limit mendekati a, x mendekati a dari kiri. Kemudian ini yang pangkat positif ini mendekati a dari kanan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh ya. Oke, untuk memahami konsep limit, kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan melakukan analisis. Kita akan mencari limit fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Kita akan mencari secara manual, mencari nilai fx dengan x mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Saya akan menyiapkan tabelnya dulu. Oke, sekarang teman-teman perhatikan tabel berikut. Ya. Di sini, kalau kita substitusi langsung x-nya 1 dikuadratkan kan 1 kan. Kemudian dikurangi 1, bawahnya juga 1 dikurangi 1, ternyata kita peroleh 0 per 0 dan ini adalah bentuk tak tentu. Jadi jawaban dari limit ini nggak mungkin 0 per 0 gitu. Nah, kita coba melakukan uji coba untuk x mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Teman-teman perhatikan tabelnya. Kita akan memasukkan atau mensubstitusi nilai x dari kiri ya, yang mengarah ke 1 mendekati 1. Di sini saya ambil angka 0,98, 0,99, 0,99 dan seterusnya. Jadi mau teman-teman tambahin juga misalkan jadi 0,9999, makin mendekati ke arah 1 itu boleh banget ya. Dan saya juga akan mencoba mendekati 1 dari kanan, dari nilai yang lebih dari 1. Di sini dari 1,04, 1,03, 1,02, 1,01, 1,001. Ini kan makin mendekati ke arah 1. Nah, setiap x yang udah kita ambil ini, kita masukkan ke fungsinya, ke x kuadrat min 1 per x min 1. Misal untuk 0,98, kita ganti x-nya ya dengan 0,98, jadi 0,98 kuadrat dikurangi 1 per x min 1 itu 0,98 dikurangi 1 ya. Dan kita peroleh hasilnya adalah 1,98. Ini udah saya hitung menggunakan alat bantu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan hal yang sama untuk setiap nilai x. Kita lihat untuk x 0,98 maka fx-nya adalah 1,98. Untuk x 0,99 nilai fx-nya adalah 1,99. Dan seterusnya 0,999 ini makin mendekati 1, ternyata fx-nya itu 1,999. Nah, ini mendekati 1 dari arah kiri. Kemudian mendekati 1 dari arah kanan.
Ketika saya ambil x-nya 1,04, maka fx-nya adalah 2,04. Untuk x 1,03, fx-nya itu 2,03. Untuk x-nya 1,02, fx-nya itu 2,02. Untuk x-nya 1,01, fx-nya itu 2,01. Untuk x 1,001 yang makin mendekati ke arah 1, maka fx-nya adalah 2,01 dan seterusnya. Ya, mau teman-teman tambahin 1,0001 gitu, semakin dekat ke 1. Ternyata setelah kita lihat, untuk x mendekati 1 dari kiri, kita tulis limit x mendekati 1 dari kiri ya. Untuk fungsi x kuadrat min 1 per x min 1, kita lihat nilainya mendekati berapa? 1,98, 1,99, 1,999, dia mendekati 2 kan? Oh, ternyata limit dari kiri itu mendekati 2. Sekarang kita lihat limit dari kanan. Limit x mendekati 1 dari kanan untuk fungsi x kuadrat min 1 per x min 1. Lihat, kalau dari kanan 2,04, 2,03, 2,02, 2,01, 2,001 mendekati berapa? Mendekati 2 nilainya. Nah, dari sini teman-teman lihat, limit kiri sama gak dengan limit kanan? Ternyata limit x mendekati 1 dari kiri ya, fx itu sama dengan limit mendekati 1 dari kanan. Ya. Berapa? Nilainya 2. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, berarti fungsi ini dia memiliki limit. Berapa? Ya, jawabannya adalah 2. Oke, jelas ya? Tentu dengan analisis seperti ini kita memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi nanti ada cara yang lebih efektif tentunya. Oke, kalau belum paham kita coba ke contoh berikutnya. Oke, sebelum kita coba soal berikutnya, kita masih akan membahas soal yang tadi, cuman kita lihat dari grafik ya. Yang tadi gimana? Grafiknya fx sama dengan x kuadrat min 1 ya, per x min 1. Per x min 1. Oke. Seperti ini ya. Nah, tadi kita akan mencari limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1. Teman-teman lihat, kalau x-nya 1, kalau x-nya 1 yang ini, lihat ternyata undefined, tidak ada ya, tidak terdefinisi. Dia tidak memiliki nilai untuk x mendekati 1. Nah, tapi kita lihat dia fx-nya itu mendekati 2. Maka limit dari fx atau limit dari x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1, jawabannya adalah 2. Ini dari grafiknya kelihatan. Untuk x1 ternyata grafiknya dia mendekati 2. Jadi jawaban yang tadi benar ya. Oke, jelas ya. Ini kalau kita analisis atau kalau kita perhatikan grafiknya seperti ini. Oke, sekarang kita ke contoh kedua, masih tentang limit fungsi aljabar. Di sini saya menyiapkan kita akan mencari limit dari x kuadrat tambah x min 6 per x min 2 untuk x mendekati 2. Kita lakukan cara yang sama seperti yang tadi. Kita akan menganalisis untuk x mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Ya, tabelnya seperti ini. Di sini saya ambil x-nya mendekati 2 dari kiri itu dimulai dari 1,97, kemudian 1,99, kemudian 1,999 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa tambahin lagi. Kemudian dari kanannya saya mulai dari 2,1, jadi nggak terlalu jauh ya. 2,1, 2,01, kemudian 2,001. Kita lihat untuk x 1,97, setelah kita substitusi ke sini, ke fungsi tersebut, maka fx-nya adalah 4,97. Untuk x-nya 1,99, fx-nya adalah 4,99. Dan untuk x-nya 1,999, ini makin mendekati 2 ya. Dan fx-nya itu adalah 4,999. Jadi semakin mendekati 2, ternyata fx-nya mendekati 5, ya enggak? Kemudian dari kanan, kita coba dari 2,1 dulu, ternyata fx-nya adalah 5,1. Kemudian 2,01, x-nya 2,01, fx-nya adalah 5,01. X-nya kita ambil 2,001, fx-nya adalah 5,001. Ternyata dari kanan juga
ini semakin mendekati 5. Sementara untuk X sama dengan 2, ini masih kita peroleh 0 per 0 ya, bentuk tak tentu. Dari sini jadi gimana? Limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X min 2. Berapa? Dari kiri tadi dia mendekati 5. Oke, berarti limitnya adalah 5. Kemudian dari kanan, limit X mendekati 2 dari kanan untuk fungsi X kuadrat tambah X dikurangi 6 per X min 2. Dari kanan, teman-teman lihat, ternyata mendekati 5 juga. Mendekati 5. Nah, dari sini, karena limit kiri sama dengan limit kanan, limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi fx. Fx-nya yang tadi ya, yang ini ya, X kuadrat tambah X min 6 per X min 2. Itu sama dengan limit mendekati 2 dari kanan. X mendekati 2 dari kanan. Nah, kalau sama, maka limit dari fungsi tersebut ya berapa? Maka jawabannya adalah 5. Jadi limit fungsi tersebut adalah 5. Oke, jelas ya? Nah, kita coba lagi pakai grafik ya. Kita lihat grafiknya lagi. Oke, sekarang kita coba menentukan limit fungsi yang tadi dengan melihat grafiknya. Fungsinya itu fx sama dengan, masih ingat gak? X kuadrat plus X min 6 ya. X kuadrat plus X min 6, bawahnya tuh X min 2. X min 2. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman lihat. Untuk X mendekati 2 di sini, X mendekati 2 ya. Untuk X mendekati 2 ternyata fx-nya dia mendekati 5. Grafiknya seperti ini. X mendekati 5. Tapi untuk X sama dengan 2, dia sebenarnya tidak terdefinisi ya. Tidak ada undefined untuk X sama dengan 2. Tapi kita akan mencari untuk X mendekati 2. Ternyata fx-nya itu mendekati 5. Jadi jawaban yang tadi betul ya. Limit X mendekati 2 untuk X kuadrat tambah X min 6 per X min 2 itu adalah 5. Jelas ya? Yap. Ya, seperti ini. Jawabannya adalah 5. Oke, kalau teman-teman belum paham, saya kasih satu contoh lagi ya. Sekaligus ini akan menunjukkan bahwa tidak setiap fungsi itu memiliki limit ya. Di sini kita akan mencari limit X per X min 2 untuk X mendekati 2. Pertama kita lakukan analisis dengan mengambil angka yang mendekati 2 seperti yang tadi. Ya, seperti ini. Untuk X mendekati 2 dari kiri saya ambil dari 1,9, kemudian 1,99, kemudian 1,999. Ini makin mendekati 2 dari kiri. Dan dari kanan saya ambil dari 2,01, kemudian 2,001, kemudian 2,0001. Jadi semakin dekat ke 2 ya. Ternyata untuk X sama dengan 1,9, fx-nya itu negatif 19. Untuk X 1,99, fx-nya itu negatif 199 ya. Kemudian untuk X 1,999, fx-nya itu negatif 1999. Nah, ternyata makin ke sana dia mendekati berapa? Dia makin negatifnya semakin besar ya. Artinya nilainya semakin kecil. Jadi dari kiri ini mendekati negatif tak hingga. Ya. Jadi kalau kita cari misalnya X-nya 1, berapa? 9999 lagi, maka nilai ini negatifnya semakin besar. Artinya nilainya semakin kecil gitu. Kemudian kita lihat dari kanan. Untuk X 2,01 itu fx-nya itu 201. Untuk X 2,001 fx-nya itu 2001. Kemudian untuk X 2,0001 fx-nya itu 20.001. Nah, ini akan semakin besar. Ternyata dari sini kita peroleh limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi X per X min 2 itu adalah negatif tak hingga. Kemudian dari kanan, X mendekati 2 dari kanan, fungsinya X per X min 2 itu adalah positif tak hingga.
Nah, teman-teman lihat sama nggak limit kiri dengan limit kanan? Ternyata limit kiri, X mendekati 2 dari kiri, fungsi fx, ya, dia tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan. Kalau nggak sama, maka dia tidak memiliki limit. Tidak ada nilai limitnya, ya. Jadi tidak setiap fungsi itu memiliki nilai limit. Syaratnya ingat, limit kiri harus sama dengan limit kanan. Oke? Oke, sekarang akan kita coba lagi menyelesaikan limit tersebut dengan memperhatikan atau menganalisis grafiknya. Fungsinya fx sama dengan x per x min 2 ya. Ya, x per x min 2. Dan seperti ini grafiknya, teman-teman lihat. Oke, saya zoom out. Nah, ini bahkan asimtot tegak dan asimtot datarnya kelihatan. Nah, teman-teman lihat untuk x2 dari kiri ini semakin ke bawah si fx-nya itu makin ke bawah gitu kan. Ya, ya enggak? Nah, untuk x sama dengan 2 di sini, ternyata fx-nya itu dia semakin ke bawah. Jadi makin mendekati negatif tahingga. Kemudian kalau dari kanan, dia semakin menjauh juga. Nah, semakin ke atas. Jadi nilai untuk x sama dengan 2, limitnya itu tidak sama limit kiri dan limit kanannya. Jadi untuk fungsi x per x min 2, untuk x mendekati 2 itu tidak ada limitnya, tidak memiliki limit. Oke, jelas ya? Nah, seperti ini fungsinya. Oke, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan limit fungsi aljabar. Kalau misalnya kita menggunakan cara seperti tadi, melihat grafik atau mencoba satu-satu nilai yang mendekati nilai limit tersebut, ternyata agak repot ya. Nah, bagaimana caranya? Ini ada beberapa langkah untuk menentukan limit x mendekati a fungsi fx. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman substitusikan dulu nilai a-nya. Ya, dia x mendekati berapa, nilai tersebut kita substitusikan ke fungsinya. Jika fa-nya terdefinisi ada nilainya, maka ya udah jawaban dari limit tersebut ya nilai tersebut. Contohnya misalkan kita akan mencari limit x mendekati 1 dari x tambah 1 per 2x min 1 misalnya. Teman-teman cek, masukkan nilainya. 1 masukkan ke sini. 1 tambah 1 berarti 2x itu 2 kali 1 dikurangi 1 gitu kan. 2 per 2 dikurangi 1, 1. Oh, 2. Ternyata ada nilainya. Ya, kalau ada, ya udah berarti jawaban dari limit tersebut ya ini nilainya. Ya. Cuman, jika FA tidak terdefinisi, nilai X mendekati A untuk X mendekati A dari fungsi fx itu tidak ada. Contohnya, limit X mendekati 1 dari 1 per X min 1. Kalau kita masukkan lagi, jadi tetap langkah pertama teman-teman harus memasukkan dulu ya, mensubstitusikan nilai A-nya. Kita substitusi dulu, ini 1 per 1 dikurangi 1. 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi kan. Maka limit tersebut dia tidak memiliki nilai limit. Tidak ada. Ya, nggak ada. Nah, jika FA sama dengan 0 per 0 atau tak tentu, maka masing-masing pembilang dan penyebut itu kita faktorkan. Kemudian coret faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan itu yang menyebabkan nilainya 0 per 0. Ya. Lalu substitusikan nilai A yang selanjutnya merupakan penyelesaian limit tersebut. Oke. Nah, yang tadi, yang soal pertama, masih ingat gak? Limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min 1 per X min 1. Ini contoh yang pertama yang tadi kita coba dengan pendekatan nilai dan juga dengan grafik ya. Tadi kan jawabannya 2 ya enggak? Nah, gimana caranya? Kalau kita masukkan, kita substitusi X-nya 1, ternyata kita peroleh 1 min 1 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Nah, bentuk tak tentu. Maka kita apain? Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita faktorkan. Kita coba. Limit X mendekati 1. Teman-teman tahu mendekati 1 ya? Mendekati 1. Teman-teman tahu ya bentuk aljabar seperti ini. Kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kita ubah atau bisa kita faktorkan menjadi A plus B kali A min B. Ya enggak? Nah, 1 kuadrat min 1 ini kan sama aja 1 kuadrat kan. X kuadrat min 1 kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi X min 1 kali
X plus 1. Penyebutnya X min 1. Ada faktor persekutuan nggak? Ada ya. X min 1-nya kan sama. Nah, gini. Jadi ini akan sama dengan limit X mendekati 1 dari X tambah 1. Setelah dapat, dan setelah kita hilangkan faktor persekutuannya, kita masukkan lagi. Kita ganti lagi X-nya dengan 1. 1 tambah 1 berapa? Nilainya adalah 2. Jadi dapat, ternyata limitnya adalah 2. Ini tentunya lebih sederhana daripada kita mencoba memasukkan nilai yang mendekati dari kiri dan dari kanan, atau melihat grafik. Ya enggak? Contoh kedua, yang tadi, masih contoh yang tadi. Tadi tuh limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah X min 6 per X min 2. Ya, seperti ini. Ternyata kalau kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 2, ini 0 per 0 juga. Jadi kita faktorin aja. Limit X mendekati 2. Yang atas ini kita faktorkan. Yang bawah tetap X min 2 ya. Kita faktorkan, cari 2 angka, dijumlahkan hasilnya 1, kalau dikalikan negatif 6 plus 3 min 2. Gitu kan? Nah, di sini faktor persekutuannya mana? X min 2, ini kita coret. Maka ini menjadi limit X mendekati 2 dari X plus 3. Gitu. Kita substitusi X-nya 2. Jadi 2 tambah 3. Berapa? Jawabannya adalah 5. Sama ya. Tadi dengan analisis nilai 5 juga, dengan grafik juga 5. Nah, agar lebih jelas, kita coba bahas beberapa soal sederhana untuk limit fungsi aljabar, terutama fungsi rasional. Oke, setelah teman-teman tahu cara atau langkah-langkah menyelesaikan limit fungsi aljabar atau khususnya fungsi rasional, sekarang akan kita coba terapkan pada 5 soal berikut ini. Pertama, kita akan mencari limit dari fungsi 2x kuadrat tambah x min 1 per x kuadrat tambah 1 untuk x mendekati 1. Masih ingat? Pertama kita apain? Kita substitusi dulu nilainya ya. Masukkan 1 ke sini. 2 kali 1 dikuadratkan 1 ditambah 1 dikurangi 1 per 1 tambah 1. Berapa tuh? 2 per 2. Oh, ternyata nilainya adalah 1. Karena terdefinisi, ya udah, berarti ini jawabannya. Ya. Next, kedua, kita masukkan coba 3. 9 dikurangi 3 kuadrat per 3 tambah 3. Berarti 9 dikurangi 9 per 6 ya. 0 per 6. 0 per 6 berapa? 0. Ini juga terdefinisi. Udah, jawabannya adalah 0. Kemudian yang berikutnya, kita coba masukkan X-nya 2. 2 dikuadratkan 4. 5 kali 2, 10. Dikurangi 10, lalu ditambah 6. Bawahnya 2 dikurangi 2. Ternyata ini berapa? 4 dikurangi 10, negatif 6 tambah 6, 0. Bawahnya juga 0. 0 per 0, ini tak tentu. Ya. Jadi bukan ini jawabannya. Kalau hasilnya 0 per 0, kita apain? Kita faktorkan. Ya. Limit X mendekati 2 dari fungsinya X kuadrat min 5X tambah 6. Bawahnya tuh X min 2. Ini kita faktorkan atas bawahnya. Limit X mendekati 2. Pembilangnya kita faktorkan. Dijumlahkan hasilnya negatif 5 dikalikan positif 6. Berarti X min 2, X min 3. Bawahnya X min 2. Lalu kita buang faktor persekutuannya. Mana? Ya X min 2 kan? Ini faktor persekutuannya. Jadi limitnya akan menjadi limit mendekati 2 ya, bukan mendekati 0. Nah, mendekati 2. Limit X mendekati 2 dari X min 3. Ya, sekarang kita substitusi lagi 2. 2 dikurangi 3, negatif 1. Jadi ini adalah nilai limitnya. Oke? Nomor 3, jawabannya adalah negatif 1. Yang keempat, kita coba masukkan 3. 3 dikuadratkan 9. Kemudian ditambah 3 kali 3, 9 juga. Lalu dikurangi 18. Bawahnya itu 3 dikuadratkan 9. Kemudian dikurangi 9. Ternyata 0 per 0 juga. Dan ini bukan jawabannya. Kita faktorkan lagi. Limit X mendekati 3. X kuadrat ditambah 3X min 18 per
X kuadrat min 3X. Oke, kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. X mendekati 3 ya. Pembilangnya kita faktorin. Penyebutnya juga sama. Dua angka kalau dijumlahkan 3 dikalikan negatif 18. X tambah 6X min 3. Ya enggak? Ya. Nah, yang bawah kita faktorin. Keluarkan X-nya. X min 3. Nah, seperti ini. Ada nggak faktor persekutuannya yang sama? Ada ya. X min 3-nya. Nah, ini kita buang. Jadi limitnya menjadi limit X mendekati 3 dari X tambah 6 per 3. Setelah itu kita per X ya. Per X. Nah, kita masukkan X-nya. Kita ganti. Berapa? 3 tambah 6 per 3. Berapa tuh? 9 per 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, ini jawabannya. Dan soal kelima, soal terakhir. Limit T mendekati 4. Akar T min 2 per T min 4. Kalau kita masukkan, akar T-nya ganti dengan 4. Akar 4 itu kan 2. 2 dikurangi 2 per 4 dikurangi 4. Berapa? 0 per 0. Jawabannya bukan ini. Kita gunakan lagi aljabar yang tadi. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu sama dengan A plus B kali A min B. Ya enggak? Nah, T itu kan sama aja dengan, lihat yang T min 4. Oke, di mana ya? Satu sisi aja ya. T min 4 itu kan sama aja dengan akar T kuadrat min 2 kuadrat, ya enggak? Jadi ini bisa kita faktorkan yang bawahnya, penyebutnya. Limit T mendekati 4, yang bawah itu akar T min 2, kemudian penyebutnya itu akar T kuadrat min 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat kita ubah menjadi A plus B A min B. Jadi ini limit T mendekati 4, atasnya atau pembilangnya tetap akar T min 2. Penyebutnya ini kita faktorkan. Akar T kuadrat dikurangi 2 kuadrat akan menjadi akar T tambah 2 kali akar T min 2. Oke. Kita hilangkan lagi, kita coret faktor persekutuannya. Yang ini. Maka limitnya kita peroleh limit T mendekati 4 dari, berarti yang atas tinggal 1 ya. 1 per akar T tambah 2 sama dengan, masukkan nilai T-nya 4. 1 per akar 4 itu 2. 2 tambah 2, 4. Jadi 1 per 4. Ini jawabannya ya. Oke, semuanya udah selesai 5 soal ini. Ini masih soal yang sederhana ya. Kemudian kita juga belum membahas sifat-sifat limit. Insya Allah akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk soal-soal yang lebih kompleks dari ini. Bagaimana kalau soalnya melibatkan akar. Ini tidak kita bahas. Jadi pada video ini kita cukup memperkenalkan konsep dari limit tersebut. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.